Yang mulia, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan anggota Majelis Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memasuki ruangan sidang. Hadap kiri, hadap kanan, gerak. Hadap kiri, hadap kanan, gerak. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Sidang terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam acara pengambilan sumpah janji profesi advokat dibuka. Sidang terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari ini, Selasa, tanggal 27 Mei tahun 2025. Dalam acara pengambilan sumpah advokat dari Kongres Advokat Indonesia atau KAI, Dewan Pengacara Nasional Indonesia (DPN) Indonesia, dan Pergerakan Seluruh Advokat Indonesia Persadi dibuka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pembacaan surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tentang daftar nama-nama advokat yang akan diambil sumpah janjinya. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 137-KP-UE23-SK.2.5-5 tentang pengambilan sumpah janji advokat KAI, Persadi, dan DPNI Indonesia di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pengambilan sumpah janji advokat KAI, Persadi, dan DPNI di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Kesatu, menyatakan nama-nama advokat yang akan disumpah tersebut dalam lampiran keputusan ini telah lulus verifikasi dan telah memenuhi persyaratan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kedua, mewajibkan kepada seluruh advokat yang akan disumpah untuk mengikuti dan mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 23 Mei 2025, tertanda Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Rocky Panjaitan, Sarjana Hukum. Lampiran 1. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 137-KPT.W2-SK.2.5-5-2025 tanggal 23 Mei 2025. Pengambilan sumpah janji advokat KAI, Persadi, dan DPNI di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Nama-nama dari Kongres Advokat Indonesia KAI yang akan diambil sumpah atau janji. 1. Muhammad Maulid Inayatullah K.S.H. 2. Lode Muntu S.H. 3. Muk Anugrah Panjiswara S.H. 4. Muhammad Enrico M.H. Stuna S.H. 5. Sulaiman S.H. 6. Lode Fridi S.H. 7. Rinaldin Septi Hadi Tahir S.H. 8. Nelis Mayana S.H. 9. Muhammad Andre Williamsa S.H. 10. Dina Fatnas Putri Anawai S.H. M.H. 11. Ritsu Oktriadi S.H. 12. Rosita Musfita S.H. 13. Nurul Desi Pratiwi Sodrianto S.H. 14. Reci Nur Rasak S.H. M.H. CPM. 15. Linda Permatasari S.H. 16. Yulianti S.H. 17. Yopi Wijaya Putra S.H. 18. Lasami S.H.
Nama-nama dari pergerakan seluruh advokat Indonesia atau Persadi yang akan diambil sumpah atau janji. 1. Rahmat Dhani SH.MH. Nama-nama dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia DPNI yang akan diambil sumpah atau janji. 1. Muhammad Syukri Hasim SH. 2. Marianus Patora SH. 3. Muhammad Kadir SH. 4. Mustamin SH. 5. Serdi SH. Tertanda Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Rocky Panjaitan, Sarjana Hukum. Selesai. Persiapan pengambilan sumpah janji profesi advokat. Kepada yang mewakili masing-masing organisasi, disilakan mengambil tempat. Rohaniwan, disilakan mengambil tempat. Pengambilan sumpah janji profesi advokat oleh Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Saudara-saudara, berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 73 KMA HK.01 Romawi 2015 bahwa Ketua Pengadilan Tinggi berwenang untuk melakukan penyumpahan para calon advokat dari organisasi advokat yang memenuhi persyaratan perundang-undangan di wilayah hukumnya. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Diambil sumpah atau janji menurut agama apa? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Tanggung jawab menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini, di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang paling penting sekali disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Oleh karena itu, hendaklah sumpah atau janji tersebut saudara ucapkan dengan hikmat dan camkan betul-betul di dalam hati. Selanjutnya, ikuti lafal sumpah atau janji yang akan saya pandu sebagai berikut. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Saya ulang ya, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahwa saya
untuk memperoleh profesi ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu pada siapapun juga, bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan, atau pejabat lainnya akan memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani. Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat. Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat. Untuk yang beragama Kristen, semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Penanda tanganan berita acara Sumpah Janji Profesi Advokat secara simbolis. Dimulai dari advokat yang telah diambil sumpah janjinya. 1. Saudara Rahmadani SHMH. 2. Saudari Reski Nurasak SHMH CPM. 3. Saudara Marianus Patora SH. 4. Selanjutnya,
oleh anggota Majelis Sidang Terbuka, anggota Majelis 2, Bapak Taupan Rahmadi, Sarjana Hukum, Magister Humaniora. Selanjutnya, anggota Majelis 1, Bapak Rinaldi Triandiko, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Dilanjutkan oleh Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Agus Rusianto, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kepada advokat yang mewakili secara simbolis, disilakan kembali ke tempat semula. Sambutan yang mulia, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, hadirin disilakan mengambil sikap istirahat. Istirahat di tempat. Hadirin disilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Ini sudah sarapan semua ya? Jadi biasanya ada yang pingsan 2 kali kemarin. Enggak ya? Sehat semua kan ya? Ini saya singkat-singkat aja biar nggak terlalu lama. Bapak Ibu Hakim Tinggi yang mulia, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, serta Hakim Ad Hoc Tipikor, Bapak Panitra, dan seluruh pejabat kepanitraan yang mungkin hadir di sini, dan sekretariatan ya yang hadir ada di luar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, para pengurus KAI yang mungkin hadir, pengurus Persadi, pengurus DPN Indonesia Pusat dan daerah yang mungkin hadir ya, serta cabang, dan juga para advokat yang baru disumpah pada hari ini, para undangan yang mungkin hadir di luar ya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat karunia-Nya. Kita semua diberikan kesehatan dan dapat hadir dalam acara pengambilan sumpah advokat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ini. Dan acara pengambilan advokat ini telah terselenggara dengan baik dan lancar, sebagaimana yang kita harapkan bersama. Dan kita melaksanakan ini menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 ya,
tahun 2000 tentang advokat, ya sesuai disampaikan tadi, itu harus disumpah di wilayah pengadilan tinggi masing-masing. Dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Jangan sampai nanti terjadi yang kayak di TV itu. Orangnya di Jakarta dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Ambon. Jadi bermasalah. Dan sudah saya cek ya oleh tim yang ada di sini ya. Serta pada hari ini ya ada 24 orang advokat. Jadi kami tim verifikasi itu banyak yang kurang. Jadi kita objektif dan tidak ada hal-hal yang kita like and dislike atau faktor money, tidak ada ya. Dan kita benar-benar selektif. Mungkin berbeda dengan yang dulu-dulu. Karena perkembangan di pusat maupun di daerah terjadi hal-hal, maka kita harus benar-benar teliti. Jadi prosesnya mungkin harus seteliti mungkin. Mungkin dulu cepat karena buru-buru dan sebagainya, dan sekarang tetap harus diteliti mengenai legalisir dan sebagainya, itu harus kita pahami. Dulu kan karena nggak jelas, dan kita dengan Pak KPT sudah berbicara masalah hal ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi rekan-rekan advokat ya, karena saya panggil advokat karena sudah diambil sumpahnya. Jadi sah dipanggil sebagai seorang advokat untuk melakukan fungsi dan tugas sebagai seorang advokat, baik di luar maupun di dalam pengadilan, di dalam suatu sistem yaitu criminal justice system. Menurut Undang-Undang Advokat kan juga termasuk penegak hukum. Lalu perlu kita ingatkan ya kepada advokat yang baru diambil sumpahnya, bahwa di pengadilan itu mungkin sudah tahu ikut magang, harus benar-benar menguasai ICOT, litigasi, baik upaya banding maupun kasasi. Sekarang sudah hampir semuanya perkara perdata pidana di wilayah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ini melalui elektronik. Upaya hukum pun begitu, kasasi pun juga begitu, PK juga begitu, harus benar-benar menguasai dan supaya belajar kepada seniornya. Dan jangan segan-segan bertanya kepada petugas di pengadilan, ada petugas court di sana, bertanyalah. Kalau tidak mengerti ya jangan marah-marah, kayak di TV itu. Ada seorang advokat marah-marah, tidak mau litigasi, itu salah. Ya bukan karena litigasi itu bukan karena kemarin COVID, itu salah. Itu sejak ada tahun 2018 sebelum COVID. Tuh. Jadi bukan karena COVID ya. Kalau di berita online itu salah. Tidak tahu bagaimana ketua pengadilannya menjawab. Tapi yang jelas bukan karena COVID. Itu bukan pilihan, tapi itu sudah wajib. Kecuali ada halangan-halangan tertentu, kasuistis. Itu yang perlu kami tekankan. Dan yang telah kita ambil sumpahnya itu sebanyak 24 orang, yaitu 18 dari KAI ya. Persadi 1 orang, DPN Indonesia 5 orang. Dan saya mengharapkan saudara-saudara advokat ya dapat menjunjung tinggi kode etik, berintegritas, jujur dan adil. Jangan khawatir nggak bisa makan, bisa, ya, nggak usah khawatir. Kalau kita berintegritas pasti ada jalan dan dapat pahala kalau membantu orang dalam kesulitan maupun dalam kesusahan dan bersedia untuk secara gratis. Dan tolong kode etiknya ya, jangan sampai menelantarkan kliennya yang nggak jelas, berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya maupun di pengadilan. KUHP yang baru, tolong diingat, ada contempt of court.
Itu tahun 2026 nanti mulai berlaku, supaya benar-benar dibaca undang-undang KUHP yang baru itu. Dan sebentar lagi juga ada KUHP yang baru, supaya benar-benar dipelajari. Ya, jangan hanya marah-marah, menang marah-marah aja, tapi ilmunya yang diutamakan. Karena apa? Advokat adalah sebagai profesi yang terhormat. Terhormat itu officium nobile. Jadi terhormat, makanya ada kode etik. Karena terhormat itulah ada namanya kode etik kedokteran, hakim, karena posisi jabatan yang terhormat. Standar kehormatnya itu apa? Ya di dalam kode etik itu standar kehormatannya, supaya benar-benar dipegang. Dan saya ingatkan ya, di pengadilan kita sudah sepakat dan sudah berlaku secara umum yang ditekankan oleh Ketua Mahkamah Agung, bahwa pelaksanaan pengambilan sumpah ini tidak dipungut biaya. Kalau organisasi memungut, ya itu urusan organisasi intern sendiri, dan itu kami tidak bisa melarang. Tapi tidak ada kerjasama dalam hal pembagian fee, ya tidak ada, ya itu nggak dilarang. Itu kan kewenangan advokat organisasi masing-masing, karena mereka harus bekerja, mengurus administrasinya, transportasinya, ya namanya organisasi kan butuh operasional. Kita maklumi itu. Yang ditarik di sini adalah 10.000 saja PNBP, pendapatan negara, bukan pajak. Jadi berita acara tadi itu kita tanda tangani, kita sahkan, ya, yang nanti saudara ambil itu dikenakan PNBP, pembuatan berita acara itu. Jadi bukan pelaksanaannya ini, bukan. Berita acara itulah pengenaan PNBP-nya. Jadi evidennya adalah berita acara pengambilan sumpah advokat. Jadi yang perlu saya ingatkan untuk ketertiban personal advokat yang akan diambil sumpah, kami kepada organisasi advokat, ya, pada saat memberikan daftar nama, ya, supaya benar-benar organisasi advokat ini persyaratannya sudah dapat dipenuhi. Jangan sampai nanti semua dilimpahkan, nanti mempersulit anggota sendiri. Menunggu lama lagi, menunggu kelengkapan. Kalau ada di organisasi advokat kan enak. Daripada nanti belok kan, nanti ke organisasi advokat, lalu datang lagi ke PT. Ini akan mempersulit prosesnya, karena masih menunggu lagi, ya, supaya benar-benar nama dan persyaratannya benar-benar dipenuhi. Jadi kita laksanakan memang pengambilan sumpah ini benar-benar persyaratan yang sudah terpenuhi, bukan asal sudah terdaftar kita ambil sumpahnya, karena resiko tinggi apabila ada masyarakat atau rekan sesama advokat yang melakukan keberatan. Jadi itu seandainya rekan-rekan advokat yang lain untuk datang ke sini silakan, jangan marah-marah kayak yang tahun lalu. Tanya informasi saja, ya, tidak apa-apa, tidak masalah. Tanya, minta waktu sebentar, ya, untuk bertanya tentang kelengkapannya. Dan saya tidak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia dan jajarannya, Pak Ketut dan Pak Sirat, dan Bapak Hakim Ad hoc Agus Rawan, serta seluruh pelaksana dalam pelaksanaan pengambilan sumpah advokat. Dan terima kasih untuk kehadiran dari pengurus organisasi masing-masing, ya. Sehingga itu Pak, ya,
Nanti tolong sebelum diajukan di sini benar-benar selektif lah Pak ya. Nanti jangan sampai kita dianggap mempersulit ya, supaya syarat-syarat itu benar-benar dilaksanakan dengan baik. Saya kira itu saja. Saya tutup dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi. Santi Om. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Hadirin disilakan kembali mengambil sikap sempurna. Siap, gerak. Pembacaan doa oleh Bapak Aspar Dahlan LC.MA. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kiranya acara pada pagi menjelang siang ini dapat memberikan berkah dan manfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi saudaraku yang non-muslim, izinkan kami baca doa secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Hanya padamu kami menyembah dan hanya padamu kami mohon pertolongan. Curahkanlah rahmat dan kasih sayang pada kami semua yang hadir di tempat ini. Ya Allah, ya Malikal Mulk, pemilik keagungan dan kemuliaan. Pada pagi hari ini, kami melaksanakan acara pengambilan sumpah dan janji profesi advokat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, di kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Kami sadar ya Allah, bahwa sesungguhnya jabatan dan profesi itu adalah amanah serta tanggung jawab, yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali dan akan kami pertanggungjawabkan. Untuk itu ya Allah, berikanlah kepada mereka yang telah diambil sumpah dan janji profesi, untuk dapat melaksanakan. Berikan kepada mereka kekuatan dan kelapangan dada untuk dapat melaksanakan amanah dan tanggung jawab profesi tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga bermanfaat bagi kami semua. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Sidang terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam acara pengambilan sumpah janji profesi advokat ditutup. Sidang terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari ini Selasa, tanggal 27 Mei tahun 2025. Dalam acara pengambilan sumpah advokat dari Kongres Advokat Indonesia KAI dengan Dewan Pengacara Nasional Indonesia DPN Indonesia dan Pergerakan Seluruh Advokat Indonesia Persadi dinyatakan selesai dan ditutup. Penyerahan berita acara sumpah janji profesi advokat oleh Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Kepada para advokat yang disebutkan namanya, disilakan ke depan untuk menerima salinan berita acara Sumpah Janji Profesi Advokat. Yang pertama, Nurul Desi Pratiwi Sudrianto SH. Selanjutnya, Rahmadani, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Selanjutnya, Reski Nurrasak, SHMH CPM. Selanjutnya, Marianus Patora, Sarjana Hukum. Selanjutnya, Serdi, Sarjana Hukum. Selanjutnya, Yulianti, Sarjana Hukum. Selanjutnya, Muhammad Andre Williamsa, Sarjana Hukum. Selanjutnya, Linda Permatasari, Sarjana Hukum. Selanjutnya, Ritsu Oktriadi, Sarjana Hukum. Selanjutnya, Mustamin, Sarjana Hukum. Selanjutnya, Muhammad Maulid Inayatullah, Sarjana Hukum. Selanjutnya, Nelis Mayana, Sarjana Hukum. Selanjutnya, Dina Patnas Putri Anawai, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Selanjutnya, Muk Anugrah Panji Suara, Sarjana Hukum. Muhammad Enrico Emas Tuna, Sarjana Hukum. Selanjutnya, Muhammad Kadir, Sarjana Hukum. Selanjutnya, Laode Muntu, Sarjana Hukum.
Selanjutnya, Lasami Sarjana Hukum. Selanjutnya, Yopi Wijaya Putra Sarjana Hukum. Selanjutnya, Rosita Musfita Sarjana Hukum. Selanjutnya, Muhammad Syukri Hasim Sarjana Hukum. Selanjutnya, Suleman Sarjana Hukum. Selanjutnya, Laode Pridi Sarjana Hukum. Selanjutnya, Rinaldin Septiadi Tahir Sarjana Hukum. Penyerahan plakat oleh Organisasi Dewan Pengacara Nasional Indonesia kepada Bapak Faris Elhaq disilakan mengambil tempat. Kepada Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara disilakan mengambil tempat. Kepada perwakilan dari DPN Indonesia disilakan kembali ke tempat semula. Kepada Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk mohon di tempat. Izin Bapak di tempat. Dimohon kesediaan anggota Majelis Sidang Terbuka dan Hakim Pengawas Bidang untuk mendampingi di sisi kanan dan kiri Majelis Hakim. Bapak Panitera. Selanjutnya kepada perwakilan dari DPN Indonesia ketika DPP untuk mengambil tempat di depan. Rohaniwan disilakan mengambil tempat di depan.
Pemberian ucapan selamat kepada advokat yang telah diambil sumpah janjinya, disilakan untuk maju ke depan secara teratur. Yang mulia, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara beserta anggota Majelis Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berkenan meninggalkan ruangan sidang. Hadap kiri, hadap kanan. Gerak. Diikuti oleh para hakim pengawas bidang, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya foto bersama, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pengambilan sumpah profesi advokat pada hari ini. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.